Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Sahira, stambuk A22120114. Saya dari kelas D, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Jadi, di video ini saya akan membahas percobaan 4 tentang sonometer. Adapun 4 jenis pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, penjelasan tentang sonometer. Yang kedua, penjelasan tentang perbedaan getaran dan gelombang. Yang ketiga, bunyi hukum Melde dan hukum Mersenne. Yang keempat, penjelasan fungsi alat dan bahan. Penjelasan pertama tentang sonometer. Sonometer adalah alat untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik, tegangan, panjang, dan massa persatuan panjang dari dawai. Yang kedua, penjelasan tentang perbedaan getaran dan gelombang. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud ini adalah di mana benda tersebut berada di posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium tertentu atau gelombang yang bergerak dalam ruangan. Yang ketiga, bunyi hukum Melde dan hukum Mersenne. Hukum Melde, cara rambat gelombang pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali, dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. Hukum Mersenne. 1. Semakin panjang jarak tumpuan senar, frekuensi senar makin rendah. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding terbalik dengan panjang tumpuan senar. Semakin besar luas penampang senar, frekuensi senar semakin rendah, sehingga frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. 3. Semakin besar tegangan senar, frekuensi senar semakin besar. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding lurus dengan akar tegangan senar. 4. Semakin besar massa jenis senar, frekuensi senar semakin kecil. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar massa jenis. Penjelasan yang terakhir, fungsi alat dan bahan yang digunakan saat praktikum. Yang pertama ada laptop, netbook, atau PC yang digunakan sebagai media pembelajaran online. Yang kedua, aplikasi yang digunakan untuk mengakses praktikum. Yang ketiga, ada ballpoint atau pena yang digunakan untuk mencatat hasil-hasil praktikum. Yang keempat, ada selembar kertas yang digunakan untuk tempat mencatat hasil-hasil praktikum. Yang kelima, ada tahanan geser yang digunakan untuk menandai L sebagai panjang. Yang keenam, ada sonometer dengan senar yang berfungsi sebagai frekuensi garpu tala. Yang terakhir, ada penggantung beban dan beban-beban yang digunakan untuk menambah tegangan pada senar. Penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.